Dan kesehatan memang nikmat terbesar yang wajib kita syukuri dengan terus kita jaga. Mau lebih sehat yuk bareng sama Luna gabung di Rabu Sehat. Dan di hari Rabu 13 April 2022 ini Rabu Sehat bakalan membahas serba-serbi kanker leher rahim bersama Dr. Sapar Setioko, spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Umum Syubanul Aton. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Sehat dokter? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngomongin soal serba-serbi kanker leher rahim, orang Magelang tuh ada nggak sih dok yang terkena kanker leher rahim ini? Kok kurang diulangi, kurang jelas? Iya, orang Magelang ada nggak sih dok yang terkena kanker leher rahim ini? Oh banyak Mbak ya, tapi persoalannya biasanya kalau kanker leher rahim itu banyak masyarakat, ya nggak cuma di Magelang lah, orang Indonesia atau orang Indonesia terutama Jawa, itu banyak yang malu kalau periksa daerah kemaluannya. Jadi biasanya datang ke dokter kandungan sudah terlambat atau sudah stadium lanjut. Ya, jadi sekali lagi kanker kandungan kalau mau kanker ini kita bicara kanker leher rahim. Itu di Indonesia adalah kanker yang terbanyak. Kalau 2006 itu nomor 1, yang nomor 2 baru kanker payudara. Tapi tahun 2000 tadi yang 2006. Kalau yang 2008 baru kanker payudara nomor 1, yang nomor 2 baru kanker leher rahim. Tapi kalau di seluruh dunia itu memang kanker leher sawit ya punya lah saling menyalip antara kanker payudara dengan kanker leher rahim, kali-kalian naik nomor 1 nomor 2-nya. Jadi wajib juga diwaspadai gitu ya dok. Nah sebelum kita berbicara lebih lanjut nih dok, apa sih leher rahim itu? Iya, kalau bisa ada di materinya aja deh, materinya. Nah jadi sobat tidak sebelumnya nih jadi gini lagi, organ wanita itu organ wanita atau atau alat kelamin wanita itu sebenarnya dibagi dua, alat kelamin yang bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Nah kalau serviks atau leher rahim itu termasuk alat kelamin yang bagian dalam. Batasnya adalah introitus vagina. Introitus vagina itu kira-kira ya yang biasa di situ ada himen atau selaput darah. Ya itu batas. Kalau yang di luar itu namanya alat kelamin yang bagian luar. Kalau yang di dalamnya itu alat kelamin bagian dalam. Nah kalau leher rahim itu adalah bagian dari rahim. Kalau mau bicara tentang rahim, kita tahu rahim itu dibagi dua. Ada badan rahim atau corpus uteri dan leher rahim atau cervix uteri. Nah ini tadi kalau bahasa dokternya kan namanya kanker cervix, tapi kalau bahasa Indonesia kira kanker leher rahim. Jadi posisinya ya ini leher rahim. Leher rahim itu merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang sanggama. Ya sekali lagi kalau ini nggak bisa nggak bisa menunjukkan gambarnya ya. Ya sebenarnya kalau ada bisa divisualisasi akan lebih gampang kita ingat. Tapi kira-kira itulah. Jadi rahim itu adalah alat kelamin yang adanya di liang sanggama di dalam. Jadi kalau dari luar nggak akan kelihatan. Jadi belahan ya. Sekali lagi rahim itu bagi dua, badan rahim dan leher rahim. Itu sebenarnya masih ada lagi kalau alat kelamin kanan kirinya rahim itu bersambungan dengan rahim juga ada namanya saluran telur. Saluran telur ada dua kanan kiri, di samping di ujungnya juga ada indung telur atau ovarium. Nah, yang di bawahnya leher rahim atau ini ada namanya liang sanggama. Liang sanggama terus kalau yang di luar ada alat kelamin bagian luar itu termasuk mons veneris, mons venisi kalau bahasa Indonesia ya. Kalau orang Banyumas mungkin tahu itu ada namanya sendiri-sendiri. Ya sekali lagi pokoknya ini kalau tidak dibuka atau tidak diperiksa dalam itu tidak akan kelihatan leher rahim itu. Nah sekarang kita langsung ke kanker leher rahim. Nih dok, apa sih kanker leher rahim itu dokter? Iya, kanker leher rahim adalah penyakit tumor ganas. Sekali lagi tumor dibagi dua ya, tumor ganas dan tumor jinak. Kalau yang tumor jinak
itu biasanya disebut tumor aja lah. Tapi kalau yang tumor ganas biasanya disebut kanker ya. Jadi lagi ini adalah tumor ganas ya, tumor ganas atau kanker yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat menyebar ke organ lain dan bisa menyebabkan kematian. Kanker lahir rahim dapat dicegah. Ini sekali kanker lahir dulu ya, kanker lahir rahim yaitu sebenarnya ada sebabnya. Sekali lagi kanker lahir rahim adalah salah satu kanker yang bisa kalau di negara-negara maju atau negara barat itu bisa angka kematiannya bisa mendekati 0 karena biasanya dideteksi dininya itu lebih awal, lebih ketahuan. Tapi kalau di Indonesia masih kanker nomor 1 atau nomor 2. Jadi lagi-lagi kanker lahir rahim itu dapat dicegah karena perkembangan virusnya perlahan-lahan mulai dari luka di mana ibu tidak akan merasakan apa-apa. Kalau stadium awal itu ibu nggak akan terasa apa-apa. Namun apabila tidak dicegah dan ibu merasakan kesakitan, perdarahan atau lainnya, maka sudah sulit untuk diobati atau dapat menyebabkan kematian. Sekali lagi tadi tanyanya kanker lahir rahim. Ya kanker lahir rahim adalah kanker sebetulnya karena kita tahu hampir 99% sebabnya adalah human papillomavirus atau HPV. Kalau bahasa Indonesia kira-kira virus kutil manusia, nah, HPV itu hampir 90% biasanya orang yang kanker lahir rahim kalau diperiksa HPV-nya itu positif. Ya sebenarnya kalau kita tahu sebabnya kan berarti pencegahannya itu kan bisa ya, pencegahannya bisa. Makanya sekarang ada yang namanya vaksinasi kanker lahir rahim ya, makanya itu. Dan sekali lagi juga pemeriksaan, kita tahu kanker kalau stadium dini atau stadium awal biasanya bisa sembuh 100%. Tapi kalau sudah stadium lanjut itu biasanya nggak bisa sembuh atau cuma dibilang angka harapan hidup 5 tahun. Kalau kanker sudah stadium 3 atau stadium 4, angka harapan hidupnya cuma sekitar 40% lah gitu ya. 5 tahun loh, angkatan hidup 5 tahun. Survivalnya itu cuma kira-kira 40%. Jadi sekali lagi pentingnya deteksi dini biar tidak lanjut, tidak menjadi kanker ganas yang susah diobati. Tapi sekali lagi, dan kalau deteksi dini sekali lagi juga sebenarnya gampang. Karena apa? Ya tapi ya itu kita sebagai terutama orang Jawa memang ada rasa malu betul, malu. Jadi biasanya ini banyak kan. Jadi kalau orang kanker lahir biasanya sudah keliling semua dokter dikunjungi. Udah di ronsen, udah ke dokter radiologi, dokter penyakit dalam, dokter bedah. Nanti ujung-ujungnya baru kalau sudah badannya kurus, kering, sudah kecil, sudah bau gitu ya, baru datang ke dokter kandungan. Ini ada yang terakhir kasus. Jadi sekali lagi dia malah bilangnya katanya habis jatuh sakit pinggangnya, habis itu badannya sudah kurus ya, umurnya baru sekitar 40-an lah ya. Tapi begitu saya dikonsili aja buka bajunya atau kayaknya udah bau khas itu. Ya itu sudah stadium 3, 4 gitu. Kayaknya di masyarakat umum juga masih awam gitu dok tentang penyakit ini. Iya betul. Jadi makanya kita itu sekarang harus sadar diri bahwa kanker lahir rahim adalah salah satu ya kalau kasarnya pembunuh wanita ya, pembunuh wanita. Dok, sebelumnya seberapa bahaya sih kanker serviks ini? Oh ya, kalau sudah namanya kanker ya mesti bahaya sekali. Ya tadi saya sudah sebutkan bahwa angka harapan hidup 5 tahun aja bukan sembuh loh ya. Itu kalau diobati lengkap cuma sekitar 40%. Jadi umpamanya 10 pasien yang punya angka harapan hidup 5 tahunnya cuma 4 kalau dari 10 pasien. Nah, tadi sekali lagi makanya sebenarnya semua wanita yang sudah pernah hubungan seksual atau sudah menikah itu harus melakukan pemeriksaan screening atau penyaring ya. Mungkin nanti di slide berikutnya nanti yang lebih lanjutnya. Sebelumnya nih penyebab kanker serviks ini biasanya apa sih dok? Ya tadi human papillomavirus atau HPV. Itu hampir 90%. Dan human papillomavirus itu biasanya ditularkan lewat hubungan kelamin. Jadi kalau bukan hubungan kelamin jarang lah ya. Sedangkan untuk gejalanya sendiri? Gejalanya kalau stadium awal
biasanya tidak ada. Stadium awal ya. Kalau sudah lanjut, lah biasanya akan ada keputihan, terus keputihannya bau, terus ada darah, baik darah keluar sendiri maupun kontak bleeding. Maksudnya kalau kumpul keluar darah ya. Habis itu terus ada gangguan kencing. Karena leherem sendiri bisa menjalar atau mengganggu jalannya kencing maupun jalannya buang air besar. Jadi biasanya keluarnya ada gangguan kencingnya juga, kaki bawahnya bisa bengkak, terus buang air besar bisa ada gangguan. Pokoknya kalau sudah lanjut itu ya generik terus bisa menyebabkan kematian. Kematiannya paling banyak biasanya justru karena uremia. Uremia masuk ke darah. Itu sebabnya karena ureternya kebendung oleh tumornya. Nah itu ada kalau rahim itu di situ ada infiltrat, ya, ada infiltratnya. Makanya biasanya orang survei kalau sudah ada gangguan saluran kencingnya itu sudah stadium 3B. Itu sudah stadium 3 lah. Itu bisa hidronefrosis, hidroureter, maksudnya ginjalnya membesar, ureternya membesar. Nah, kalau ureter itu adalah saluran kencing antara ginjal dengan kandung kencing. Dokter Luna pernah dengar nih katanya perokok berat itu bisa menyebabkan kanker serviks, ini benar nggak sih, Dok? Betul ya. Ini memang di sini ada faktor risiko ya, faktor risiko. Jadi orang-orang yang risiko yang kecenderungan gampang mengidap kanker rahim. Salah satunya adalah perokok baik aktif maupun tidak aktif. Sekali lagi loh, tidak aktif maksudnya nun sewu istrinya nggak merokok tapi suaminya ngerokok terus berdampingan terus, ya itu yang disebut merokok tidak aktif, maksudnya menghirup baunya. Iya, baunya itu salah satu. Yang lainnya adalah menikah atau melakukan hubungan sebelum usia 17 tahun. Yang berikutnya berganti-ganti pasangan. Atau istrinya nggak berganti-ganti pasangan tapi suaminya berganti-ganti pasangan, ya itu sama itu. Terus terpapar infeksi imunal. Jadi memang salah satu teori sekarang juga memang kanker rahim itu termasuk penyakit seksual tadi sudah saya sebutkan, penyakit karena hubungan kelamin. Jadi disebut IMS, infeksi menular seksual. Jadi jadi kalau orang yang tadi sudah kalau sedang berganti-ganti kali otomatis akan kena infeksi itu. Terus yang anaknya banyak, melahirkan anaknya banyak juga ada kecenderungan ya. Perokok aktif maupun tidak aktif, bisa juga ini penurunan berat badan ya. Penurunan badan. Yang berikutnya adalah mempunyai saudara, tapi enggak prosentasenya saudara atau ibu atau kakak atau adik yang kena itu ada kecenderungan tapi kira-kira cuma 10% lah. Jadi itu kayak keturunan gen gitu? Iya, tapi kecil. Yang paling utama tadi saya sebutkan kan sebabnya human papilloma virus HPV. Nah itu ditularkannya lewat hubungan kelamin. Makanya ada yang bilang juga kanker rahim salah satu dari penyakit hubungan kelamin. Berarti penyebab utamanya adalah hubungan kelamin. Gitu. Bukan penyebab utama, penyebab kan biasanya kuman, virus. Itu karena tindakan itu gitu dong maksudnya. Ya, hubungan kelamin karena ketularan pasangannya itu mungkin sudah punya hubungan HPV itu. Jadi sebenarnya kan hubungan papilloma virus itu banyak sekali, tapi yang rentan atau yang gampang terkena kanker rahim tidak semua. Ya tadi yang kecenderungan itu. Nah, sedangkan nih Dok, untuk tadi pertumbuhan kanker serviks ini berapa lama sih Dok? Lah itu mengapa kanker rahim serviks itu salah satunya gampang dicegah adalah karena tumbuhnya lambat. Ada tahap-tahapan. Biasanya ini kalau mau screening itu ada namanya, yang salah satu ini adalah pap smear. Pap smear itu nanti akan dilihat ada hasilnya. Displasia ringan, displasia sedang, displasia berat, atau kanker rahim in situ masih stadium 0 atau sudah kanker rahim yang stadium 1 sampai 4 itu ada. Jadi sekali lagi itu bisa dideteksi asal tadi kalau sudah mempunyai faktor risiko, contohnya sudah pernah gangguan kelamin, umurnya sudah 30 sampai 55, itu harus melakukan
pap smear itu. Oke, jadi nggak harus nunggu, aduh aku ada gejala seperti ini gitu. Wah, itu biasanya udah terlambat. Jadi memang gejala awalnya tidak ada. Oke, jadi mungkin banyak orang yang nggak ngerasa juga karena nggak ada gejala sama sekali. Iya, makanya tetap disarankan. Tadi kan disarankan kapan orang yang melakukan pap smear itu ya itu. Jadi dari sini harus dilakukan setelah menikah. Oke. Setelah orang yang pernah hubungan kelamin itu paling lambat 1 tahun sudah melakukan Oke, pap smear. berarti kalau bisa sih setiap ibu gitu ya dok melakukan ini pemeriksaan gitu ya. Iya, karena target pemerintah juga punya target. Sebetulnya screening untuk kanker serviks ini yang ideal itu harus sekitar seluruh wanita lah ya, harus sekitar 80%. Sekarang baru 5% aja kurang. Karena itu tadi kadang sosialisasi ke masyarakat umum juga kurang. Iya, ya salah satunya betul. Tapi satu lagi ya itu kadang-kadang rasa karena nggak ada rasa sakit. Yang berikutnya mungkin ya rasa malu itu besar juga. Dan tadi dokter sempat bilang pencegahannya bisa melalui vaksin gitu. Iya. Nah vaksinnya tuh kapan sih harus dilakukan? Vaksin paling ideal pada waktu kelas 6 SD. Oke. Jadi sebelum terpapar, tapi sampai 10 sampai 55 nggak apa-apa. Tapi yang ideal namanya imunisasi kan harus pencegahan sebelum timbul. Jadi sebelum terpapar virus HPV itu, human papillomavirus, sudah dikasih vaksinasi. Sedangkan seumur hidup gitu vaksinnya berapa kali dok? Apa cuma sekali itu aja? Nah, kalau ini sementara ada pemerintah provinsi atau kabupaten yang sudah melaksanakan imunisasi. Biasanya kalau yang kelas 6, kalau nggak salah di Bali itu ada biasanya 2 kali umur 10 tahun SD. Nanti jaraknya 0, maunya pertama kali disuntik sama 2-3 bulan berikutnya. Oke, berarti jarak antara vaksin pertama dan kedua itu nggak lama ya? Iya tadi antara 2 sampai 3 bulan itu. Tapi yang jadi kendala sekarang adalah vaksinnya yang masih mahal. Iya, masih mahal. Sedangkan di puskesmas gitu bisa nggak sih dok kalau mau minta vaksin makanya, seperti ini? Pemerintah sedang berusaha untuk vaksinasi kayak vaksinasi bayi yang lain lah, kalau mungkin hepatitis, kayak cacar apa itu mau dijadikan rutin, tapi sekarang belum terlaksana. Tapi kalau misalnya di rumah sakit gitu apakah sudah ada vaksin ini? Ya itu biasanya harus diresepkan. Iya, karena kan yang berminat masih kurang. Iya. Oke, nah Sobat Tidar, nanti lanjut lagi kita ngobrol-ngobrolnya tentang serba-serbi kanker serviks ini ya. Dan kanker tidak mengenal usia maupun jenis kelamin loh Sobat Tidar. Kanker apapun pasti berbahaya, tapi dengan deteksi dini semua dapat terselamatkan. Dan meski demikian ada beberapa jenis kanker yang lebih sering menyerang jenis kelamin. Salah satunya adalah kanker leher rahim ya. Untuk info pap smear dan deteksi dini kanker hubungi RSU Subhanul Waton Magelang. Pendaftaran rawat di 0293 2911 900 dan WhatsApp Center nih kamu bisa menghubungi 0852 3320 3334 ya. Nanti lanjut lagi dan Luna mau ngingetin nih buat kamu yang punya pertanyaan seputar kanker serviks ini langsung kontak Luna di 0878 0878 9430. Nah buat kamu yang biasanya malu juga kalau mau konsultasi langsung nih, saatnya buat kamu tanya-tanya ya. Dan Luna tunggu sampai nanti jam 11. 94,3 FM Radionya Generasi Terpelajar. Radio Tidar. Selamat kembali di Radio Tidar, radionya Generasi Terpelajar 2022 Make Your Dream Come True ya. Kita masih di Rabu Sehat Sobat Tidar, dan di hari Rabu 13 April 2022 ini Luna sudah bersama dengan Dr. Sapar Setioko, spesialis kandungan dan kebidanan. Jadi kita bakalan ngomongin serba-serbi soal kanker leher rahim ya. Tadi udah sempat dibahas juga seberapa bahayakah kanker serviks ini, terus apa itu kanker leher rahim itu, terus penyebab juga gejala-gejalanya sudah kita bahas ya. Tapi buat kamu yang mungkin masih belum paham juga, boleh kok nanya ke Luna di 0878 0878 9430. Nanti Luna tanyain langsung ke dokternya ya. Dan lanjut lagi dokter, bagaimana sih cara mendeteksi kanker serviks ini? Apakah bisa deteksi mandiri atau harus datang ke layanan kesehatan kayak puskesmas atau rumah sakit gitu? Iya, sekali lagi tadi juga sudah disebutkan kalau kanker leher rahim stadium sini itu keluarnya juga nggak ada. Jadi tapi yang merasa sudah pernah melakukan hubungan seksual minimal 1 tahun harus sudah dilakukan pemeriksaan screening, yaitu
yang ada 2 pemain screening itu, biasanya dengan IVA atau pemeriksaan lihat langsung porsinya dengan yang diolesi dengan asam cuka atau IVA itu inspeksi visual asetat, asam asetat. Yang kedua adalah tadi pemeriksaan pap smear ya. Jadi kalau mandiri otomatis nggak bisa, tapi sekarang sudah ada juga kalau IVA itu bisa dikerjakan di puskesmas, terutama untuk bidan-bidan yang sudah dilakukan pelatihan. Jadi pelatihan. Nah, kalau yang PA, nah itu biasanya untuk pemeriksaannya itu perlu dokter ahli patologi anatomi. Jadi pemilik ngambilnya sampel itu pun harus di rumah sakit, karena itu juga ada tempatnya atau ruangannya, alatnya. Di samping itu perlu dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Oke dokter, mungkin masih banyak juga yang masih asing dengan pap smear tuh, pemeriksaan yang gimana sih dok? Oh iya, sekali lagi tadi pap smear itu kita tempatnya aja tempatnya itu ada namanya meja ginekologi atau meja yang dimana kita perempuan itu biasanya ditidurkan, terus kedua kakinya diangkat, maksudnya ditaruh di supaya alat kelaminnya bisa dilihat. Nah, kalau nanti di meja ginekologi namanya posisinya itu litotomi. Litotomi ya kayak orang mau melahirkan tapi kakinya lebih tinggi, ya litotomi namanya. Dan nanti kalau sudah tiduran, rileks, terus kita sebenarnya sterilitas atau antiseptisnya tetap harus kita perhatikan. Dokternya harus pakai sarung tangan, terus daerahnya itu juga harus bersih atau disinfeksi. Terus pakai menggunakan alat yang namanya spekulum. Spekulum ada alat atau ada yang mirip cocor bebek itu ya, dimasukkan ke liang sanggama untuk bisa melihat bibir rahimnya atau porsionya atau leher rahimnya itu. Nah, kalau sudah porsinya sudah terlihat, nanti kita oles dengan alat khusus, bisa kalau sederhana ya dengan lidik kapas bisa, atau biasanya ada alat khusus dari laboratorium yang dioleskan ke daerah porsio itu ya, paling ideal di batas antara Sukamo Kolumner Junction. Tapi sekali lagi pokoknya kira-kira di porsionya kita ambil cairannya, bukan cairannya, pasti kita oleskan. Nanti dari olesannya itu kita oles ke gelas pemeriksaan itu, makanya objek gelas ya, dengan objek gelas. Habis dioles ke gelas, terus kita fiksasi dengan alkohol. Terus nanti kalau sudah agak kering, maksudnya sudah kering, dikasih identitas, terus nanti dikirim ke dokter ahli patologi anatomi. Sekali lagi memang harus dilakukan minimal di puskesmas, kalau cuma periksa aja bisa untuk mengambil, kalau yang sudah terlatih loh ya. Tapi kalau di rumah sakit saya kira kalau dokter kandungannya ya nggak ada masalah untuk periksa, ngambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan pap smear itu. Jadi sekali lagi tiduran dengan posisi litotomi, terus kita menggunakan spekulum namanya, kalau mau sendiri pakai cocor bebek itu, tapi ada spekulum juga kalau yang mau dibagi orang lain namanya sim spekulum. Jadi sekali lagi tujuannya dibuka kembalinya supaya kita bisa melihat porsionya itu atau bibir rahimnya. Terus nanti kita oles dengan lidik kapas atau dengan alat yang khusus, terus kita oleskan juga ke objek gelas, terus kita fiksasi dengan alkohol, kita kasih identitas, kita kirim ke dokter patologi anatomi. Oke, sedangkan untuk dari pemeriksaan itu sampai dengan nunggu hasilnya tuh berapa lama sih dok? Ya itulah kekurangannya karena kita tahu dokter patologi anatomi di Indonesia itu masih sedikit, biasanya sampai seminggu 2 minggu. Nah, 1 minggu 2 minggu, ya 2 minggu malah kadang-kadang. Yang 2 minggu itu kan yang pap smear itu, sedangkan kalau IVA tuh berapa? Kalau IVA itu langsung see and treat, jadi bisa dilihat langsung di terapi. Tapi sekali lagi kalau yang treatnya itu orang yang sudah mendapat pelatihan, namanya kalau ada curiga bisa dilakukan krioterapi ya. Krioterapi itu obat bisa didinginkan di situ alatnya. Tapi sekali lagi biasanya kalau si treat itu nanti kita olesi dengan asam cuka itu, nanti dia warnanya akan lain. Nah kalau gitu, kalau ini memang ini positif bisa langsung dikerjain. Tapi sekali lagi ini selama ini yang masih ngerjakan banyak kan dokter kandungan yang onkologi, yang
spesialis tumor atau onkologi itu. Jadi ini Sobat Tidar buat kamu yang mungkin pengen periksa tentang kanker leher rahim ini ya. Sedangkan kalau Iva nih hasilnya langsung, dan kalau pap smear kamu harus nunggu sekitar 2 mingguan. Nah dokter, kanker leher rahim ini bisa dicegah nggak sih? Kalau bisa, pencegahannya tuh seperti apa? Iya, tadi sudah sebut bisa sekali, karena pertama memang sebabnya sudah tahu. Yang kedua, perjalanannya lambat. Terus alat deteksinya juga sudah ada ya. Jadi sebenarnya kalau di negara maju sebenarnya bisa, sekarang sudah jarang sekali kanker leher. Yang pertama itu, jadi kalau wanita, ya kan tadi adanya kanker leher rahim adalah setelah melakukan hubungan kelamin. Jadi kita kalau sudah merasa melakukan hubungan kelamin, setelah itu harus melakukan pap smear. Pap smear atau IVA itu. Terus apa ditanya tadi? Ini pencegahannya seperti apa? Oh iya, pencegahannya ya itu. Pertama, kalau bisa, kalau itu tadi kan penyakit ya jangan kumpul atau minimal pakai kondom. Ya, itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, di edukasi, pendidikan lah ya, mungkin anak-anak SMA diterangkan kalau ini nanti ketularan ini karena kita tahu bahwa kanker leher ada penyakit karena menular seksual. Jadi kalau masih terlalu dini, apalagi kalau masih di bawah 17 tahun sudah kumpul, itu dia akan gampang ketularan. Semakin rawan gitu ya. Iya, terus berikutnya tadi ada namanya vaksinasi. Itu pencegahan ya. Nah, vaksinasi bisa dilakukan 2 kali tuh ya Sobat Tidar ya. Iya, ada yang juga. Nah, sedangkan dok, kalau udah terinfeksi kanker leher rahim ini bisa disembuhkan nggak sih? Kalau misalnya bisa tuh yang stadium berapa? Iya. Jadi kalau masih stadium 0 itu bisa dilakukan histerektomi, diangkat rahimnya semua. Ya, tapi kalau udah stadium 1 sampai, pokoknya udah stadium 1 lah, itu sampai yang stadium 1 sampai 2B. Itu kalau stadium 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B itu stadium 4. Kalau 1 sampai stadium 2A di samping operasi dikasih kemoterapi, kemo radiasi di samping obat anti kanker plus dibestral kalau radiasi juga. Tapi kalau sudah stadium lanjut, ya sudah lanjut, biasanya stadium lanjut itu terapinya cuman kemo radiasi. Kalau sudah stadium 4 pasti cuman paliatif. Paliatif itu cuma ngurangi gejala aja. Ini kalau bau supaya nggak bau gitu ya. Jadi sekali lagi, sembuh tidak sembuhnya itu tergantung stadiumnya. Kalau awal biasanya tidak bisa sembuh 100%, tapi kalau sudah lanjut, ya itu kalau sudah cuman angka harapan hidup 5 tahun ya. Tuh Sobat Tidar, periksa lebih dini ya. Iya. Nah, sedangkan resiko untuk orang yang pernah menderita penyakit kanker leher rahim ini apa aja sih dok? Mungkin jadi nggak bisa punya anak atau gimana? Nggak cuma itu, yang paling takutkan adalah kematian. Jadi kematian. Jadi biasanya kematiannya itu yang sudah lanjut, itu biasanya karena uremia tadi saya sebut ya, karena saluran alat saluran kencingnya kebendung oleh tumornya itu atau perdarahan. Ya, jadi sekali lagi kalau sudah stadium lanjut, kalau nggak diterapi, ya otomatis ya hidup mati, nun sewu Gusti Allah. Tapi sekali lagi kalau setelah ilmu kedokteran, kalau udah uremia, udah umpamanya HB-nya rendah, terus nggak bisa di stop, nggak bisa diperbaiki, ya totoannya ya itu nyawa itu. Sedangkan kalau yang udah pernah terkena penyakit ini dan sembuh total gitu, masih bisa punya anak gitu dok? Ya kalau stadiumnya masih dini bisa. Ya kalau stadium 0 aja nggak bisa, rahimnya udah diangkat. Harus rahimnya diangkat. Iya, tapi kalau yang disebut kanker ya mulai stadium 0 itu. Itu pun harus sudah diangkat. Stadium 0 itu histerektomi total ya, jadi sudah nggak ada rahimnya. Ya otomatis tidak bisa punya anak. Hidup aja alhamdulillah. Tuh Sobat Tidar, makanya kamu harus lebih waspada terhadap kesehatan diri kamu, terutama buat yang cewek-cewek, yang ibu-ibu tuh ya. Nah, sedangkan dokter, untuk penularannya tuh cuman bisa melalui hubungan seksual gitu ya? Iya. Jadi selama ini ya mungkin kalau lewat handuk, lewat itu ceritanya nggak ada lah, katanya mungkin di kamar mandi apa itu namanya, karena makanya disebut penyakit karena hubungan kelamin juga, atau IMS, infeksi menular seksual.
Oke, sekarang nanti Luna bakal bacain pertanyaan-pertanyaan kamu nih Sobat Reader. Waduh, banyak banget yang sudah gabung sama Luna via WhatsApp di 0878 ya. Tapi Luna masih nungguin kamu loh ya, yang belum nanya-nanya. Nanti Luna langsung tanyain sama Dokter Sapar Setioko, spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Umum Syubanul Waton. Dan Sobat Tidar, kanker tidak mengenal usia maupun jenis kelamin loh. Kanker apapun pasti berbahaya, tapi dengan deteksi dini semua dapat terselamatkan. Meski demikian, ada beberapa jenis kanker yang lebih sering menyerang jenis kelamin. Salah satunya adalah kanker leher rahim. Untuk info pap smear dan deteksi dini kanker, hubungi RSU Subhanul Waton di pendaftaran rawat jalan di 0293 2911 900. WA Center di 0852 3320 3334. Stadium 1B itu biasanya keluarnya belum paling keputihan ya. Tapi kalau sudah stadium lanjut, sudah stadium 2B, 3A, 3B, 4 itu biasanya keluarnya baru muncul. Keluarnya itu biasanya ya tadi keputihan, terus perdarahan, baik perdarahan spontan maupun perdarahan yang karena hubungan kelamin, terus ada gangguan kencing, terus ada gangguan buang air besar, terus mungkin berat badannya juga turun. Nah itu biasanya sudah stadium lanjut. Kalau sudah stadium lanjut, pemeriksaannya bukan pap smear atau IVA, biopsi biasanya. Kalau udah lanjut biopsi. Jadi kalau stadium dini biasanya tidak ada keluhan, tapi kalau sudah lanjut keluhannya yaitu keluhannya ya keputihan, bau, perdarahan, nyeri pinggang, nyeri panggul, perut bagian bawahnya sakit, habis itu berat badannya turun, gangguan pada kencing dan gangguan pada buang air besar. Sekali lagi kalau lanjut tindakannya bukan pap smear apa, tapi langsung dilakukan biopsi. Biopsi itu adalah kita mengambil sebagian kecil dari tumornya untuk diperiksakan ke dokter patologi untuk memastikan bahwa ini adalah kanker leher rahim. Oke, selanjutnya dari Ria, apakah pap smear tuh cuman untuk yang udah menikah, dan apabila belum menikah bisa nggak sih mendapatkan vaksin ini? Iya betul, jadi pap smear memang betul dilakukan setelah menikah. Karena kalau belum menikah biasanya tidak akan terkena kanker leher rahim. Nah kalau tentang vaksin, justru yang dianjurkan paling ideal vaksin itu pada umur 10 tahun sampai 13 tahun. Kalau dengan orang anak sekolah ya kelas 6 SD, itu paling ideal, 2 kali biasanya. Jadi sekali lagi, vaksinasi atau imunisasi vaksin HPV atau kanker leher rahim ini adalah dikerjakan pada anak SD kelas 6. Tapi kalau misalnya udah nikah gitu, vaksin tetap bisa? Tetap nikah juga tetap boleh sampai umur 55 biasanya, 10 sampai 55 bisa. Tapi ya itu jadi sebenarnya kurang efektif, maksudnya nggak se-efektif atau nggak se-ideal kalau yang belum pernah kumpul. Nggak apa-apa, masih bisa dilakukan vaksinasi 2 kali. Biasanya jaraknya kira-kira 6 bulanan. Yang pertama terus vaksin yang kedua. Berarti buat ibu-ibu yang punya anak cewek juga berarti harus sadar diri untuk memvaksinkan anaknya gitu ya dok ya? Iya, kalau sekarang memang masih bayar, tapi mudah-mudahan pemerintah akan cepat bisa melaksanakan imunisasi massal yang kayak hepatitis, kayak polio, kayak cacar jadi bisa jadi vaksinasi massal itu yang dirancang. Sekarang kendalanya adalah yaitu vaksin yang harganya masih mahal. Oke. Sedangkan kalau di rumah sakit itu bisa pakai BPJS nggak sih dok kalau vaksin gitu? Nah, ini saya kurang tahu terus terang aja karena ini masalah manajemen atau manajemen. Biasanya BPJS sekarang kan ini juga rahasia. Ya mungkin nggak ada semua penyakit bisa pakai BPJS gitu juga ya. Kan biasanya kalau nggak salah mengobati penyakit. Iya, kalau umpamanya ingin anak terus orang KB apa itu aja BPJS nggak berkenan biasanya. Jadi kalau bukan penyakit atau ini biasanya tidak. Jelas-jelas bukan. Lain kalau sudah serviks akan diganti ya. Kalau sudah serviks, tapi kalau screeningnya
saya kurang paham, tapi kemungkinan tidak bisa. Oke, jadi mungkin yang penasaran bisa langsung konsultasi ke RSU Syubanul Waton sahabat Dinar. Nah, sedangkan dok, sekarang kan banyak tuh anak muda yang udah coba-coba. Nah, kalau misalnya mereka ini pengen pap smear, kan belum nikah dok, bisa nggak sih? Maksudnya kalau dia mungkin terbuka, saya sudah pernah kumpul, ya bisa. Oke. Ya sebenarnya mungkin belum menikah. Kalau belum menikah kan kita tahu di adat apa sopan adat istiadat itu kan ada selaput darah. Jadi kalau ada selaput darah dilakukan pemeriksaan dalam biasanya tidak etis lah gitu. Kalau dia ngaku belum menikah aja biasanya nggak akan kita lakukan periksa dalam, apalagi kita menggunakan spekulum. Oke, berarti nggak bisa nih ya dok ya? Ya, iya, kalau belum nikah imunisasi itu ya. Jadi kalau sudah nikah atau dia terus terang, saya sudah kumpul, saya kok takut saya pengen pap smear, gitu bisa? Boleh. Ya itu harus terang. Nah, tapi ya kalau otomatis ya itulah ada selaput darah itu nanti takut dianggap nggak gadis lagi, jadi nggak bisa. Otomatis kalau kita periksakan menggunakan spekulum, ya selaput darahnya akan sobek. Oke, selanjutnya dari Okta, dok, ibu saya baru didiagnosis kanker serviks dan akan dilakukan operasi, sedangkan usia ibu saya tuh udah 60 tahun. Apakah ada solusi terbaik untuk ibu saya selain dioperasi? Ya, kalau dioperasi kemungkinannya masih di bawah stadium, pokoknya stadium 1-2 lah, ya belum 3. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau sudah dioperasi juga biasanya tetap mendapat pengobatan anti kanker maupun radiasi yang nanti akan yang lebih tahu atau lebih bijak atau ya dokter onkologinya atau dokter yang merawat itu di PCP-nya. Ya tapi sekali lagi kalau umurnya sudah 60 tahun disarankan operasi itu kemungkinan masih stadium awal ya, maksudnya belum yang lanjut yang sudah nggak bisa dioperasi. Karena dioperasi itu ada syaratnya ya, ada syaratnya biasanya paling tinggi stadium 2A. Kalau sudah 2B aja sih harusnya dioperasi. Ya, tapi tetap dilanjutkan dengan kemoradiasi. Oke, satu lagi nih dokter dari Dina. Siang dokter, emak saya mengidap penyakit serviks, apakah sebelum dioperasi harus ada sampel dan apa reaksi yang timbul setelah diambil sampel? Terima kasih atas jawabannya. Sebelum meninggal? Ini mengidap penyakit kanker rahim dan sebelum dioperasi kan harus ada sampel yang diambil. Terus apa sih reaksi yang timbul setelah sampel itu tadi diambil? Biasanya sebelum didiagnosa itu dilakukan pemeriksaan dulu. Itu berarti pernah dilakukan sampel, diambil sampelnya. Nggak mungkin kalau nggak ada sampelnya. Kita tahu penyakit kanker rahim ada penyakit yang pengobatannya lama dan biayanya juga besar. Jadi kalau belum ada bukti pasti, yaitu patologi anatomi tidak mungkin. Jadi walaupun contohnya kanker rahim stadium 3B, stadium 4, stadium 3A itu diperiksa dengan vaginal tusia atau periksa dalam vagina aja kita sudah bisa bayangkan ini aspek. Tapi sebelum ada bukti patologi anatomi bahwa ini kanker rahim belum boleh diobati atau dioperasi. Oke, nah, jadi ini juga nanya kalau ini reaksi apa yang timbul setelah diambil sampelnya tadi? Ya mudah-mudahan nggak ada, kan biasanya dia dipertimbangkan. Ya, biasanya takutkan ya perdarahan, tapi kan biasanya nanti akan diawasi. Sampel itu kan cuma sedikit aja, cuma untuk memastikan bahwa ini kanker rahim. Biasanya ya namanya aja biopsi, jadi cuma jaringan kecil aja yang diambil. Oke, nah. Sahabat Dinar, makasih banget nih, aduh banyak banget yang nanya ya. Jadi buat kamu yang mungkin juga ketinggalan tentang obrolan hari ini tentang serba-serbi kanker serviks, kamu bisa mengikuti lagi. Besok bakalan ini ada di YouTube-nya Radio Tidar dan kamu juga bisa mengikuti di Instagram Radio Tidar FM. Jadi sahabat Tidar, hubungan seksual tuh menjadi salah satu penyebab kita terkena kanker serviks. Kanker serviks juga tidak ada gejala tapi dapat disembuhkan yang awal, deteksi dini ya. Iya. Oke, nah, pemeriksaan rutin menjadi kunci kita terhindar dari ganasnya kanker serviks dan gak perlu ragu, segera ke RSU Syubanul Waton Magelang karena ada layanan pap smear dan deteksi dini kanker. Kontak aja via WA Center ke 0852 3320 3334 atau 0293 2911 900. Follow Instagramnya juga Sobat Tidar. Untuk info lengkap langsung cus di @RSU Syubanul Waton. Dan dokter,
Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ilmunya pokoknya banyak banget dan pastinya bermanfaat buat sahabat Tidar. Sama-sama Mbak, terima kasih sekali lagi. Saya ingatkan bahwa semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual segerakan segerakan untuk dilakukan pemeriksaan minimal IVA, dan kalau lebih baik lagi adalah pap. Ya sebenarnya IVA maupun pap smear ya hampir sama ya. Sekali lagi, jadi karena saya begitu tidak ada gejalanya kalau stadium awal, makanya deteksi dini itu adalah penting sekali. Kalau sudah ada gejala itu sudah stadium lanjut, kalau sudah stadium lanjut sembuhnya tidak bisa maksimal. Ya kira itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga sehat selalu ya dokter. Amin. Dan Sobat Tidar, makasih banget juga buat kamu yang sudah gabung sama Luna ya. Dan yes, sekarang ketemu dulu sama Yura Yunita with Merakit nih Sobat Tidar. 94,3 FM Radio Tidar.